Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau pindah ke senior saya, Profesor Salim Haji Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, yang sudah menulis buku tentang Gestapo 65. Ya, karena sudah menulis buku, saya tidak tahu nih, saya harus ngomong apa lagi. Jadi saya tergantung apa yang ada tanya. Ya, apa yang ada tulis di dalam buku itu, dan ada apa namanya, ada hubungannya dengan ideologi ini masih hidup atau tidak? Oke, begini, saya sudah lama berkoar-koar. Saya kira di sini pernah juga, Ya. di berbagai tempat, dan di tempat saya kuliah, saya mengatakan komunisme itu sudah bangkrut. Udah bangkrut. Ya, sebagai ideologi, dia nggak bisa menjawab tantangan. Oke. Itu penjelasannya kepada kenapa Uni Soviet bubar. Ya. Dan berkembali menjadi aslinya Rusia. Oke. Di Cina itu juga komunisme tidak laku lagi. Cuman ada bedanya. Rusia itu tidak sepintar Cina. Cina belajar dari Rusia. Dengan membubarkan Partai Komunis Uni Soviet, maka alat kontrol Putin, sekarang diktatornya namanya Putin, itu tidak ada. Di Cina Partai Komunis dipelihara, ideologinya tidak. Ingat kata Deng Xiaoping, tidak penting kucing itu hitam atau putih. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Karena sudah dapat perintah boleh menangkap tikus cara apapun. Anda lihat Cina berkembang bukan main. Kapitalis. Alhamdulillah sebagai mantan wartawan saya masih punya kebiasaan meninjau tempat-tempat penting. Saya ke Rusia, saya ke berapa hari di Moskow, berapa hari di Leningrad, yang sekarang namanya Petersburg. Itu komunis, sudah tidak ada. Itu bukan hanya karena barang-barang di toko-toko, itu barang-barang kapitalis. Yang dulu ada hanya boleh dibeli oleh pejabat partai dengan hard currency. Sekarang luar biasa, apa aja bisa Anda beli. Di samping Kremlin itu ada toko barang-barang mewah. Saya ke sana, itu segala macam barang itu ada. Dan Anda boleh beli. Artinya Anda kalau punya duit, begitu ya. Dan orang Rusia kan sekarang jauh lebih makmur dibanding di zaman komunis. Cina juga begitu. Oke. Jadi komunisme seperti yang kita bicarakan, itu kan komunisme yang kita bayangkan dulu dipimpin oleh almarhum D.N. Aidit. Okay. Dan teman-temannya, kan sejumlah politbiro itu. Partai komunis seperti itu tidak zamannya lagi. Jadi kalau kita bilang PKI akan bangkit, saya nggak yakin. Tapi kenapa soal itu dibicarakan orang? Soal sejarah. Apa itu? Itu bisa Anda lihat dari pernyataan Ripka Ciptaning. Itu kan dendam. Dia distigmatisasi, bapaknya, keluarganya, teman-temannya. Itu kan dendam. Mereka cari kesempatan dong untuk balas dendam. Itu kan manusiawi. Mereka lihat siapa yang terlibat dalam menganiaya keluarganya, ya, itu ada dua yang mereka identifikasi. Salah satunya disebutkan oleh Ripka Ciptaning itu adalah TNI. Tapi kalau Anda perhatikan di dalam masyarakat, sebenarnya mereka musuhi adalah TNI dan Islam. Karena Islam itu mendukung berdirinya Orde Baru dan melawan komunis. Nah, ini persoalan yang meresahkan orang.
Karena seperti dikatakan oleh Ripka Ciptaning, ada banyak anak-anak PKI di PDIP. Ya. Nah, kalau dia banyak di PDIP, buktinya salah satu contohnya Ripka Ciptaning itu di dalam wawancaranya menyebut dia pengurus PDIP Jawa Barat. Itu sekian tahun lalu. Dia belum anggota DPR. Sekarang dia setahu saya sudah anggota DPR RI. Artinya kalau dulu dia menyebut 20 juta atau 15 juta, hampir 20 tahun kemudian sudah berapa banyak anak-anak PKI itu. Oh, tidak semuanya dendam. Tapi itu kan bisa dimobilisasi. Lu bapakmu dulu dibunuh. Ini begini. Kita let's do something. Itu yang ditakutkan orang. Sebab ini yang terancam bukan TNI dan Islam. Republik Indonesia. Sebab kalau ini bergerak, maka banyak reaksi. Ribut lagi Indonesia. Itu yang ditakutkan orang. Nah, diperlukan pemerintah yang kuat, pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang tahu sejarah untuk mengelola potensi konflik ini. Itu kalau kita bicara mengenai komunisme itu. Jadi jangan berharap sekarang hadir di antara kita Saudara Ilham, ya. Jangan berharap dia akan jadi seperti bapaknya, ketua CCPKI. Zaman itu sudah lewat, tapi tidak berarti dia tidak berbuat. Seperti juga Ripka Ciptaning. Nah, itu satu pihak. Di pihak lain, orang-orang yang dulu melawan PKI, apakah Angkatan Darat maupun tokoh-tokoh Islam, itu juga ketakutan bahwa mereka jadi sasaran balas dendam. Nah, ini yang menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Apa ada gejala itu? Apa Anda lihat? Terasa kalau Anda. Beginilah, tiap pagi saya itu membuka WA saya itu. Ya, terasa betul dan menakutkan. Makin lama makin tegang. Ada gambar tadi saya dapat, WA masuk, ada seorang tokoh yang dianggap mungkin bukan PKI tapi apa begitu, ikut saya. Itu ada gambar dia mula-mula utuh. Gambar kedua ada orang berdiri tidak kelihatan mukanya, pegang pedang, dan kepala orang yang tadi muncul itu sudah copot dan banjir darah. Ini kan mengerikan. Ini mengerikan. Jadi saya ini tidak berpikir, tidak dalam posisi anti itu, pro ini dan sebagainya. Yang saya pikirkan keselamatan Republik ini. Dan itu orang seperti saya tidak bisa berbuat banyak. Ya paling berkoar-koar begini. Yang bisa berbuat itu pemerintah Indonesia. Itulah gunanya pemerintah itu, memerintah dengan mengerti sejarah. Mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini sebelumnya. Kalau dia nggak mengerti, ya ini kayak ini terjadi. Saya sebagai guru besar, salah satu yang harus saya jelaskan di kelas-kelas saya mengajar, apa betul ada Gestapo itu? Apa betul bukan Soeharto yang terlibat? Sebab ada cerita itu yang dulu bisa diredam. Sekarang dengan adanya kebebasan, orang bisa memakai itu menyebarluaskan. Sehingga banyak orang yang kacau. Dalam rangka itu menurut saya bisa mengerti kalau Gatot Nurmantio menyerukan pemutaran film itu terutama untuk prajurit. Saya ini udah 20 tahun mengajar tentara. Termasuk Gatot Nurmantio, Muldoko itu bekas murid saya di Sesko TNI. Dan sekarang saya masih murid-murid saya kolonel masih banyak. Saya masih mengajar di Sesko Angkatan Laut, Sesko TNI, Sesko Angkatan Udara. Dan setiap break kuliah saya ngobrol sama mereka. Dan saya tahu apa yang pikiran-pikiran, masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak tahu sejarah. Dan seruan Gatot itu seruan pembelajaran sejarah. Nah, ada hal baru lagi. Sekarang ramai lagi. Katanya ilmu sejarah mau dihapuskan, pelajaran sejarah. Nah itu kan kalau itu benar, sebenarnya sudah dibantah oleh Menteri Nadiem Makarim ya. Tapi ini zaman ini orang ketakutan satu dengan yang lain. Oke, kalau itu benar, maka tafsirannya siap diluncurkan. PKI
Ini dituduh PKI lagi. Oke. Ini PKI mau menghapuskan sejarah agar orang tidak tahu dosa-dosa PKI. Dan sudah cerita menarik. Tahun 50-an itu DNID berkampanye, ya, kalau nggak salah sampai ke pengadilan, mengatakan bahwa peristiwa Madiun itu bukan pemberontakan PKI. Itu adalah hasil provokasi Hatta. Hatta Perdana Menteri waktu itu. Berbalik. Dibalik itu, cerita itu dibalik. Dan karena kampanyenya begitu bagus, orang takut berbicara mengenai Madiun. Cerita Madiun muncul lagi setelah Gestapo. Orang, oh iya, itu kan dari Madiun dulu sudah begini-begini. Sebelumnya nggak dibicarakan. Jadi ada contoh sukses mengubah sejarah. Nah ini kalau pemerintah tidak bijaksana, ini akan ramai terus. Karena itu saya selalu katakan, belajarlah sejarah. Bukan belajar sejarah untuk dendam, tapi untuk mencegah jangan dendam itu mendapat alasan untuk seperti api menyala terus. Sehingga negeri ini nggak aman-aman. Yang saya pentingkan ini adalah keselamatan Republik ini. Jangan kita mencari untung sendiri. Baik yang anti PKI maupun yang pro PKI. Pikirkanlah negeri ini. Jangan mencari benar menang sendiri. Kira-kira itu yang mau saya katakan. Ada pertanyaan saya satu lagi. Ada yang bilang bahwa era sekarang ini adalah era terakhir kebangkitan PKI. Dan era terakhir juga untuk orang yang anti PKI. Untuk mengubur PKI selama-lamanya. Kenapa? Karena generasi kedua pun pada tahun sekarang ini udah lanjut usia ini, udah 60 ke atas umurnya. Gimana pendapat Anda? Ya, kalau Anda bicara biologis mungkin begitu. Kita bisa bicara sejarah. Kita bicara sejarah. Dan sejarah itu bisa selalu hidup. Itu gunanya, kembali lagi kepada cerita saya mengenai Gatot Nurmantio tadi. Kan tidak ada pelajaran sejarah mungkin di antara para prajurit. Jadi lama-lama mereka tidak tahu. Dan dalam keadaan tidak tahu ada kampanye yang mau mengubah sejarah. Itu dilawan oleh Gatot Nurmantio dan banyak orang. Sebab kita takut itu terjadi. Saya tidak takut siapa menang siapa kalah. Yang saya takut Republik ini kacau. Ini yang harus kita jaga. Ini barang kita yang paling terhormat. Termasuk menjaga jangan Pancasila itu diobok-obok lagi. Kasihan loh Pancasila itu. Setiap penguasa baru dia ubah-ubah lagi tuh Pancasila. Zaman liberal lain ketika Bung Karno masuk Nasakom dekris presiden itu lain lagi Nasakom. Okay? Datang Pak Harto lain lagi asas tunggal. Sekarang mau apa lagi? Kok Pancasila kok jadi bola ditendang ke kiri dan ke kanan? Itu yang harus kita jaga. Sebab kita ini bangsa baru, saya selalu bilang, this is a fragmented society. Ini masyarakat baru yang namanya pun di abad ke-20 baru ada. Dulu kan nggak ada Indonesia. Semua pahlawan nasional yang kita pakai itu keputusan politik. Apa jasanya Sultan Hasanuddin? Apa jasanya Diponegoro? Apa jasanya Imam Bonjol kepada Republik Indonesia? Nggak ada. Itu kita angkat kesepakatan politik. Mereka menjadi pahlawan nasional. Tapi sebenarnya Indonesia itu, gagasan itu adalah fenomena abad 20. Memuncak ketika Sumpah Pemuda. Sepakat kita. Tapi kita sepakat mau merdeka. Sepakat mengatur Indonesia itu sampai sekarang juga belum selesai. Nah kalau kita nggak pintar-pintar, bubar ini Indonesia ini. Karena itu saya selalu bilang, jangan sibuk teriak NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Tidak, NKRI Pancasila harga hidup. Setiap zaman itu harus kita hidupkan supaya kita tidak ribut sendiri dalam menafsirkan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Profesor. Sekarang